Hai teman-teman, Noni lagi mau buat roti Bahan-bahannya Noni pakai tepung terigu cakra. Ini Noni takar 500 gram. Noni pakai alat takarannya ini aja 2 kali ya, menggunung, atau teman-teman bisa juga pakai kitchen scale. Nah, Noni juga pakai ragi instan. Ini Noni pakai 1 sendok makan, dan Noni juga pakai gula pasir. Ini 100 gram gula pasir, dan susu bubuk Noni pakai susu bubuk ultra 2 sendok makan aja, dan air dingin 180 ml Noni pakai takaran gelas Nutrishake, dan 2 butir telur untuk adonan. 50 gram margarin Noni pakai Amanda. Nah, ini semua bahan-bahan yang akan dipakai buat adonan roti O-nya. Oke, sekarang kita mulai buat ya. Caranya gampang banget teman-teman. Bahan-bahan yang tadi itu kita tuangkan dalam satu wadah. Tepungnya, gula, ragi, susu bubuk, telur langsung ya, kedua butir telur itu langsung kita ceplok dan masukkan ke dalam wadah, dan masukkan juga air dinginnya, jangan lupa ya. Oh ya, margarinnya jangan dimasukin dulu ya teman-teman, nanti itu ada stepnya. Ini dulu yang akan kita mixer. Nah, untuk mixernya kita mulai dari speed terendah dulu ya teman-teman, jangan langsung speed tinggi, nanti adonannya nggak bagus. Jadi mulai dari yang terendah dulu, kemudian tunggu sampai adonan kita tercampur dengan rata. Jadi benar-benar kecampur ya, nggak ada lagi warna putih tepung gitu ya. Jadi benar-benar harus kecampur rata. Nah, seperti ini sudah tercampur rata adonannya, dan sekarang tinggal kita masukkan margarinnya. Jadi masukin semua ya margarinnya sekaligus. Kemudian setelah itu lanjut kita mixer lagi sampai adonannya benar-benar kalis dan elastis. Nah, elastis yang dimaksud itu adalah adonannya kalau ditarik itu nggak gampang sobek gitu ya. Nah, ini udah mau kalis teman-teman, kita tunggu sedikit lagi. Nah, kalau udah kalis itu seperti ini tampilannya teman-teman ya. Kalau mau teman-teman tes nih elastisnya, bisa teman-teman caranya seperti ini, ditarik adonannya dan adonannya nggak akan sobek. Jadi ini udah elastis. Kemudian kita tunggu, kita akan proofing selama sejam supaya adonannya jadi mengembang. Dan sambil menunggu kita buat topping untuk rotinya. Nah, ini harusnya pakai gula halus ya, tapi karena ini nggak punya gula halus, jadi kita akan blend gula pasir. Ini kebetulan ini punya hand blender dari Oriflame ya, jadi sangat gampang banget untuk membuat gula halus di rumah. Ini simple banget. Nah, ini udah jadi gula halusnya, cepet banget, nggak perlu beli. Lumayan ya, ternyata gratisan dari Oriflame bermanfaat sekali. Nah, gula halusnya ini kurang lebih 110 gram Noni pakai. Kita tuangin ya ke tempat cetakan, tempat adonannya maksudnya, dan tambahin juga margarin. Ini 100 gram yang Noni pakai. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur rata sebelum kita tambahkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Jadi diaduk dulu ya teman-teman, ini sampai benar-benar rata gulanya tercampur dengan margarin seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah benar-benar tercampur ya, udah nggak ada warna putih gulanya, jadi udah jadi warnanya seperti ini. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Ini Noni pakai 120 gram tepung terigu, dan langsung kita tambahin juga kopi instan. Noni pakai Nescafe. Ini Noni pakai 1 sendok makan kopi, jadi biar ada rasa kopi kan kalau roti O. Jadi ini pakai Nescafe. Terus kemudian kita tambahkan 2 butir putih telur. Jadi ini kita pakai putihnya aja. Nah, kayak gini aja teman-teman ya caranya. Ambil putih telur supaya telurnya masih tetap bisa dikonsumsi ya, jadi nggak kebuang. Nah, teman-teman langsung tuangin 2 butir telurnya
putihnya aja, ingat ya, putihnya aja. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya ya, nah ini kita akan aduk lagi sampai tercampur rata ya. Kita mulai proses aduk mengaduk. Jadi ini harus rata ya teman-teman, harus tercampur rata. Ini kayak kita lagi buat dalgona coffee teman-teman, jadi hasilnya nanti akan mirip seperti itu. Nah itu kan, ini sudah tercampur rata dan mirip dalgona coffee kan ya. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal satu step lagi nih teman-teman, yaitu kita tambahkan pasta. Nah ini pakainya pasta mocha teman-teman ya, supaya warnanya agak lebih coklat dan rasa kopinya itu lebih kuat. Nah kebetulan di rumah adanya pasta mocha, ya udah sih pakai pasta mocha aja. Tapi kalau teman-teman punya rasa kopi itu malah lebih bagus gitu. Nah setelah itu sudah tercampur ya, udah diaduk lagi sampai tercampur, kemudian dituangin ke plastik segitiga harusnya. Tapi karena ini nggak punya plastik segitiga, ya udah sih pakai plastik kantong ada di rumah aja, nggak masalah. Kemudian setelah sejam berlalu, saatnya kita cetak adonan rotinya. Nah kita taburin dulu ya tepung, dan kita cek seberapa mengembangkah dia. Dan ternyata mengembang maksimal, dan ini wadahnya ternyata kekecilan. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya, maklum kan buat kue rumahan, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah ini adonannya sudah mengembang maksimal banget. Ya ampun lembut banget, ini kayak squishy. Ya ampun. Nah ini kita kempesin ya teman-teman, adonan yang mengembang tadi itu kita kempesin sebelum akhirnya kita bentuk-bentuk. Nah setelah itu kita potong-potong ya teman-teman, jadi beberapa bagian. Kalau Noni sih tak ukur ya, tak timbang supaya rata jadinya. Nah ini akan bagi dua dulu sebelum akhirnya tak bagi menjadi kecil-kecil lagi. Ya ampun, ini benar-benar kalis banget dan elastis teman-teman. Nah dipotongnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini pakai takarannya 42 gram, jadinya ini kurang lebih 22 potong. Ini akan kita bulatkan dulu, kemudian kita pipihkan, dan kita masukkan isiannya yaitu mentega. Kita masukin isiannya, kemudian kita bulatkan lagi. Nah ini step untuk membuat rotinya ya teman-teman ya, untuk membuat roti O. Nah ini sudah jadi, tinggal kita tambahin topping sekarang. Sebelum di oven, sambil panesin dulu ya ovennya, dan kita sambil isi toppingnya. Jadi masang toppingnya juga gampang sih teman-teman, jadi tinggal gini aja sih sampai penuh terisi topping bagian atasnya. Nanti ini akan merata ke rotinya teman-teman setelah kita oven. Nah ini ovennya sudah ready. Nah jadi akan meleleh seperti itu toppingnya kalau sudah di oven. Oh ya, ovennya pakai api atas bawah ya selama 10 menit, dan api atas selama 10 menit. Jadinya 20 menit ya totalnya, dengan suhu 170 sampai 190. Yummy. Nah seperti ini ya. Jadi untuk konsumsi di rumah cocok lah ya. Berhasil kan, makan ya 11-12 dengan roti O yang ada di penjualnya gitu ya. Nah bisa buat di rumah, lebih ekonomis, rasanya nggak kalah jauh kok dengan roti O. Enak kayak roti O. Dan langsung dong minta testimoni dari adik, dan katanya itu enak banget ya. Jadi seperti ini.